dan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Tuhan, firman-Mu berkata ketika Engkau memulihkan keadaan Sion, mulut kami penuh dengan tawa Tuhan. Keadaan kami seperti orang yang bermimpi. Air mata kami, kesesakan kami Kau ganti dengan sorak-sorai. Kami percaya bahwa inilah hari-hari di mana Engkau sedang melakukan pemulihan atas hidup kami. Ini hari-hari kami menikmati Engkau memulihkan anak-anak kami Tuhan. Suami kami, istri kami, keluarga besar kami. Kami percaya bahwa Engkau sedang melakukan pemulihan demi pemulihan. Karena kami sudah menabur dengan air mata. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Dan membawa berkas-berkasnya. Kami tahu Engkau sedang bekerja melakukan pemulihan demi pemulihan. Kami tahu Tuhan, ini waktunya Engkau menjawab doa-doa kami. Bahkan doa-doa kami yang tidak jemu-jemu mungkin 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun yang lalu. Yang sampai saat ini kami belum melihat Tuhan. Tapi kami merasakan bagaimana hari-hari terakhir ini Engkau akan melakukan pemulihan demi pemulihan. Mulut kami penuh dengan tawa Tuhan. Kami takjub, kami heran, kami kagum. Karena Engkau lah yang melakukannya. Karena kami seperti orang yang bermimpi. Kami heran, kami takjub. Tuhan, kami sungguh mengalaminya. Biarlah hari-hari kami, hari-hari di mana pemulihan demi pemulihan boleh terjadi. Bukan karena kuat, bukan karena gagah kami, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kami bisa Tuhan. Tapi oleh karena Engkau yang memulihkan keadaan Sion. Mulut kami penuh dengan tawa. Kami akan bersorak-sorai. Karena Engkau menjawab air mata kami, menghapus air mata kami. Dan menggantikan semua dengan taman Tuhan dan taman Eden. Keruntuhan kegagalan kami yang bertahun-tahun Kau gantikan. Tahun-tahun hilang yang hilang Kau gantikan Tuhan. Ini waktunya kami mengalami hal-hal yang supranatural. Terobosan doa-doa kami tidak biasa-biasa. Ketika kami berdoa ada kuasa yang nyata. Terima kasih Tuhan. Teguhkan terus Tuhan. Supaya di masa sulit ini kami semakin tidak tertekan dan putus asa. Tapi kami tahu Engkau tidak pernah berdiam. Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Memulihkan segala sesuatu yang rusak, yang tidak akurat, sakit, penyakit, apapun itu Tuhan, ekonomi. Karena kami percaya itulah milik kami. Tahun-tahun yang hilang Kau akan ganti berkali lipat ganda. Iblis yang sudah mencuri kami harus membayarnya Tuhan. 2 kali lipat, 5 kali lipat. Apa yang pernah hilang dalam hidup kami Engkau akan kembalikan berkali-kali lipat. Terima kasih Tuhan. Terus teguhkan kami. Supaya kami terus berdiri dengan teguh. Tidak putus asa, tidak tawar hati. Apapun yang kami hadapi. Karena kami sedang mengalami. Tuhan sedang bekerja memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami terus mau buka hati kami untuk mendengarkan firman. Kami berdoa supaya setiap kami ibadah. Kami mengundang Tuhan hadir di sini. Kami rindu pekerjaan ilahi terjadi di tengah-tengah kami. Engkau yang berkhotbah bukan hamba-Mu Tuhan. Tanda-tanda dan kuasa menyertai. Pertemuan kami menjadi pertemuan ilahi.
Ada sesuatu yang ilahi yang menjamah hati kami, jiwa kami, pikiran kami Tuhan. Untuk diselaraskan dengan firman. Kami berdoa supaya Roh Kudus yang bekerja memberikan roh hikmat dan wahyu. Untuk kami boleh mengenal Engkau dengan benar dan akurat. Sehingga iblis tidak membelokkan, menipu kami untuk merespon dan mengambil keputusan yang salah. Tapi kami mengenal dengan benar siapa Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ambil alih hidup hamba-Mu, sampaikan apa yang Kau sudah sampaikan, supaya memerdekakan dan mengubahkan jemaat Tuhan. Kami terus berkobar-kobar dalam kebangunan rohani. Api kami tidak pernah padam Tuhan, semakin besar. Gelombang rohani itu semakin besar. Apapun yang kami lakukan, kami tahu disertai oleh Tuhan. Perjalanan rohani kami tidak menjadi biasa-biasa, tapi perjalanan rohani kami perjalanan yang disertai dan diberkati oleh Tuhan dan terus menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir dan Engkau melakukan mujizat, kesembuhan, kuasa Tuhan dinyatakan, yang letih lesu dibangkitkan, yang beban berat diringankan Tuhan, bahkan Engkau mengambil alih semuanya, dan biarlah kami penuh dengan sorak-sorai kemenangan. Kami mau serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah sepanjang firman Tuhan dibagikan, nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kita katakan sama-sama, amin. Mari saudaraku duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Ya. Hari ini teman-teman kita di Singapura lagi rekreasi bersama saudara ya. Jadi mereka tidak beribadah bersama-sama. Puji Tuhan supaya Tuhan hadir di rekreasi mereka ya. Ada saatnya mereka harus berekreasi saudara ya. Bukan kita saja ya. Mereka juga ingin berekreasi. Baik, puji Tuhan saudaraku, saya bersyukur hari ini saya tetap sehat karena rentetan kegiatan yang super sibuk ya. Saya kemarin pagi jam 5 pagi baru sampai di rumah dari Jogja. Kemudian saya harus kuliah sampai jam 4 sore. Dilanjutkan dengan seminar pengajaran sampai jam 6 atau setengah 7 itu ya. Dan saudara saya mungkin belum benar istirahatnya. Tapi doa-doa saudara, kekuatan Allah mengalir atas hidup saya. Sehingga sampai hari ini saya tetap sehat. Amin. Nah saudara, hari ini kita sudah di penghujung ya. Di penghujung minggu bulan Oktober. Kita kemarin belajar tentang bagaimana kita menjadi rumah Tuhan yang berkarakter Kristus ya. Selama 1 bulan ya. Dan hari ini saudara kita akan belajar tentang bagaimana kita hidup taat melakukan firman Tuhan. Saya selalu berpikir gini, aduh ini firmannya kan dari waktu kita lahir baru saudaraku. Ketaatan ini sudah kita sering dengar, betul nggak saudara? Jadi waktu saya harus menyampaikan firman ini saudara, saya datang sama Tuhan, Tuhan apalagi yang harus dibagikan begitu ya. Karena topik yang diberikan adalah melakukan firman begitu ya. Jadi saudara di lahir baru bertumbuh dalam Kristus sudah diajar semuanya. Tapi sekali lagi tidak ada yang kebetulan. Saya rindu supaya Tuhan wahyukan sesuatu yang baru pada hari ini, pagi hari ini. Saudara setuju dengan saya? Karena firmannya selalu baru, jadi saudara jangan berpikir, aduh bolak-balik diajarin itu. Tapi biarlah kita memiliki roh yang terbuka, amin. Untuk kita boleh menangkap apa sih yang Tuhan mau hari ini. Dan kita boleh diubahkan oleh Tuhan. Amin, saudara setuju dengan saya? Baik, saya akan pelan-pelan saudara. Saudara sadar atau tidak sadar pada umumnya orang-orang di dunia ini saudara, pada waktu lahir di bumi ini, itu orang kaya maupun orang miskin saudaraku, itu tanpa saudara-saudari sadari, itu ada dorongan untuk mengejar kesuksesan. Gak ada yang ngajarin, betul gak saudara? Betul gak saudara? Begitu orang lahir di bumi, mau orang kaya, mau orang miskin, apapun, itu seperti ada yang mengarahkan, ada dorongan, kok kejar kesuksesan. Betul gak saudara? Gak ada yang ngajarin, betul gak? Yang miskin, saya gak mau miskin lagi, betul gak? Yang kaya, aku pengen bertambah kaya. Saya lihat bagaimana setiap orang itu diarahkan untuk mengejar kesuksesan.
Gak ada yang ngajari. Dunia mulai mencetak sejak engkau lahir di bumi. Makanya orang tua kita bilang, anakku sekolah yang pintar. Kalau kamu gak sekolah, kamu jadi apa? Betul gak? Kau kerja yang keras. Kalau kau gak kerja keras, kau jadi apa? Seolah-olah saudaraku kesuksesan itu menjadi tujuan hidup kita. Tanpa kita sadari, betul gak? Saudara setuju gak dengan saya, saudara? Ada spirit, ada dorong. Saudara, saya, keluarga kami, saudaraku, itu biasa saudara kompetisi di antara saudara. Karena bapak saya, saudaraku, angka 10 maupun dapat A nggak pernah kasih pujian. Tapi kalau saya dapat jelek, kenapa kamu tidak seperti dia? Jadi makanya saudara di keluarga kami itu dipaksa untuk berhasil. Kenapa? Karena ditanam kamu harus kaya. Kalau kamu nggak kaya, siapa yang mengangkat harga derajat keluargamu? Seolah-olah saudaraku mengejar kesuksesan. Itu menjadi tujuan hidup semua orang. Betul nggak saudara? Betul nggak saudara? Apa sih yang dimaksud dengan kesuksesan yang menurut dunia itu? Ya, tanpa kita sadari saudara, orang tua kita, betul nggak saudara? Tujuan hidup saya bagaimana saya sukses. Kalau perlu sekampung lihat saya sukses. Kalau perlu keluarga besar marga saya tahu saya sukses. Seolah-olah di mana mau orang Buddha, orang Hindu, apapun, Muslim semuanya. Tuh kesuksesan itu tujuan hidup. Kalau nggak sampai situ, kau akan tidak dihargai, tidak ini. Jadi kamu harus itu. Betul nggak? Mencetak kita dari kita lahir, saudara. Sekolah yang pintar, kerja keras. Saudara sadari nggak itu? Ya, nah kesuksesan itu bicara menurut kesuksesan yang diarahkan itu saudaraku, yang dimaksud adalah kaya, betul? Punya posisi, punya jabatan, gaya hidup yang enak. Nyaman. Kalau perlu nggak usah miskin. Kalau perlu nggak usah sengsara. Ya. Semuanya difokuskan kepada uang dan harta. Karena tidak punya uang, harta miskin. Saudara lihat, itu sudah mempengaruhi kita sejak kita lahir di bumi. Betul? Pola asuh semuanya diarahkan ke sana. Betul? Kehormatan, harga diri, semua diukur oleh itu. Tanpa disadari saudara, itu tercetak atas hidup kita, betul? Padahal saudaraku, hal seperti itu disebabkan karena apa? Munculnya seperti itu disebabkan karena apa? Karena yang pertama, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Yang kedua, jati dirinya dirusak. Tidak ada jati diri yang sejati. Kita lihat Kejadian 3 ayat 17 sampai dengan 19. Kita baca sama-sama ya. Kejadian 3, 17 sampai 19. 1, 2, 3. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu.
Jadi saudara, spirit mengejar kesuksesan itu muncul karena manusia jatuh dalam dosa. Betul? Mereka berjerih lelah, berpayah-payah mencari makanan. Betul nggak saudara? Mereka kehilangan jati diri. Manusia kehilangan jati diri. Manusia kehilangan kemuliaan karena Hawa makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Jadi saudaraku, kalau sampai hari ini kita masih memiliki pikiran seperti itu, sejatinya kita tidak sadar bahwa kita sudah ditebus dosa kita. Betul nggak? Bahwa kita tidak lagi kehilangan kemuliaan Allah. Betul? Bahwa sejatinya kita sudah dipulihkan jati diri kita. Betul nggak saudara? Seharusnya kehidupan orang percaya harus berbeda cara berpikirnya. Betul nggak saudara? Saudara ngerti maksud saya? Ya, jadi kalau sekarang kita masih punya cara berpikir mengejar kesuksesan, seperti pada waktu pada umumnya kesuksesan itu didefinisikan, maka sejatinya kita tidak sadar sebagai orang percaya bahwa kita sudah memiliki kemuliaan dan memiliki jati diri, betul nggak? Karena kita masih berpikir seperti manusia berdosa. Betul nggak saudara? Ya, Tuhan sudah menebus hidup saudara, mengembalikan kemuliaan dan memulihkan jati diri saudara. Betul nggak? Dan saya. Jadi seharusnya jalan pikiran kita tidak sama seperti pikiran orang yang tidak percaya. Tapi seringkali kita masih berpikir seperti itu, betul? Coba kita lihat firman-Nya Efesus 4. Ayat 17 dan 18. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia, ayat 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari kehidupan persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dari kedegilan. Jadi saudara, seharusnya kita yang sudah ditebus, kita yang sudah dikembalikan kemuliaan Tuhan, kita yang sudah dipulihkan jati diri, tidak berpikir seperti orang yang belum ditebus. Betul nggak saudara? Dalam mengejar kesuksesan bukan lagi dengan definisi dunia. Pikiran kita harus berbeda, betul nggak? Karena itu terjadi muncul karena mereka kehilangan kemuliaan Allah. Karena mereka jati dirinya sudah rusak karena dosa. Saudara, seharusnya jalan hidup kita berubah total. Betul? Jernih. Perjalanan rohani kita seharusnya tidak sama lagi dengan kebanyakan orang. Betul nggak? Harusnya berubah total. Ya. Ya. Tidak lagi mengejar kesuksesan seperti dunia. Tapi saudara lihat ada banyak anak Tuhan yang masih memiliki pola pikir yang sama. Betul? Makanya ketika kumpul saudaraku di sinode ratusan pendeta, pasti yang ditanya, jemaatnya berapa? Punya mobil enggak? Gedungnya di mana alamatnya? Mulai masuk ke anak-anak Tuhan. Betul enggak saudara? Ya. Seharusnya saudaraku definisi kesuksesan kita tidak sama dengan dunia. Karena firman berkata, jangan kamu berpikir seperti orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Apa sekarang definisi kesuksesan kita? Kita lihat Yesus, teladan yang luar biasa. Ya,
Kita lihat Yohanes 4 ayat 34. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Berbeda sekali, betul? Berubah total. Perjalanan Yesus satu. Dia tidak mengejar apapun. Tapi makananku adalah melakukan kehendak Tuhan. Istilahnya gini, aku tuh matilah kalau nggak melakukan kehendak Tuhan. Betul nggak? Bicara makanan itu bicara nutrisi, betul nggak saudara? Bicara nutrisi, bicara menentukan saya mati atau enggak. Kalau saya nggak makan pasti saya mati, betul nggak? Tuhan bilang, makananku, hidupku ditentukan oleh saya melakukan kehendak Allah atau tidak. Betul nggak saudara? Itu yang menjadi concern Yesus, itu yang dia kejar. Amin saudara. Makananku ialah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaan. Artinya, makananku, aku tidak akan pernah bisa hidup kalau saya tidak taat. Gitu. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Kalau nggak ngelakuin kehendak Allah pasti mati. Istilahnya kalau saya nggak melakukan kehendak Allah, saya tidak taat pada firman, ada kematian yang terjadi atas hidupku, kematian rohani. Jadi pola pikirnya berubah total. Seharusnya itu yang menjadi kesuksesan kita. Itu yang menjadi ukuran keberhasilan kita. Amin. Tapi ada banyak anak Tuhan mengalokasikan waktu mengejar kesuksesan dengan definisi yang salah. Yang dunia nyatakan. Ya. Oh kalau gitu kita nggak perlu kerja keras ya Mbak. Kalau gitu kita udah aja, ini aja. Melakukan. Bukan itu maksudnya saudara. Tapi prioritas hidupmu, kau kerja keras bukan untuk kau kaya. Betul nggak saudara? Kau kerja keras untuk melakukan kehendak Allah. Amin. Kau kaya bukan karena kau kerja dan kau usahakan. Kau kaya karena kau diberkati oleh Tuhan. Amin. Cara berpikir kita udah berubah total. Ya. Jadi saudaraku, kalau saya lihat Yesus itu saudara, dia mengalami journey, perjalanan rohani yang berbeda. Karena perjalanan rohaninya itu adalah melakukan kehendak Allah. Dia berpikir gini, itulah kunci keberhasilan saya. Saya dibilang berhasil kalau ukurannya saya taat dan menyelesaikan agenda Tuhan. Itu yang diukur. Amin. Bukan karena saya punya posisi, bukan karena saya punya jabatan, bukan karena saya punya kekayaan, bukan karena saya nyaman tidak sengsara, bukan karena saya punya uang dan harta, tapi kehidupan Yesus diukur dari seberapa ketaatan yang dilakukan oleh Yesus. Betul nggak saudara? Itu yang menjadi kunci keberhasilan. Jadi saudaraku, ketaatan sangat penting dalam hidup kita. Saudara setuju dengan saya? Saya mau beri kesadaran buat saudara supaya kita tidak berpikir dengan pola orang-orang dunia. Men, kita tahu siapa diri kita sekarang. Apa yang kita harus kejar. Betul nggak saudara? Percaya kalau engkau kejar itu, engkau tidak pernah kelaparan. Betul nggak? Karena janjinya. Ya. Soalnya banyak orang, mungkin saudara juga udah tahu lah. Apa sih ketaatan itu? Ketaatan itu ketika kau dengar firman, kau lakukan. Betul nggak? Kalau kau hanya dengar, gak ada impact dalam hidupmu. Betul nggak? Posisimu gak berubah. Tetap aja di sini. Kalau kau hanya dengar. Kemarin siapa yang ikut seminar tentang hukum pengajarannya, the law of teacher, ada 7 hukum.
Dia bilang mendengar itu impactnya hanya 7%, saudara. Tadi pagi saudara saat teduh ada contoh yang bagus, betul nggak? Ada orang kaya ingin berenang, dia dengarin podcast bagaimana cara berenang. Dia beli baju renang semahal mungkin. Tapi dia tidak pernah masuk ke dalam air. Betul nggak saudara? Contoh yang dahsyat itu saudara. Ketaatan bukan bicara seberapa besar kau dengar firman. Tapi seberapa banyak kau lakukan. Ada banyak medsos bagus-bagus firmannya, betul nggak? Kau bisa download setiap detik, setiap menit. Ya, tapi saudaraku, apakah kita taat melakukan? Saudara, ketika engkau hanya mendengar, engkau tidak punya impact, hidupmu tidak ada perubahan, posisimu tidak ada perubahan, saudara. Tapi kalau engkau melakukan, saya percaya posisimu berbeda. Apa yang dimaksud posisi? Firman itu menjadi nyata atas hidupmu. Kalau kau dengar firman itu belum menjadi nyata, betul nggak? Kan firman itu harus diraba, dirasa gitu ya. Nah, saudaraku yang kekasih, ketaatan menjadi sangat penting. Saya rindu ingin bagikan dengan suasana yang berbeda gitu. Karena saudara sudah terlalu sering dengar ketaatan, betul? Ya. Kita lihat Mazmur 119 ayat 105, saudara. Mazmur 119 ayat 105. Awal tadi kita pujikan bersama-sama ya. Mazmur 119 ayat yang 105. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di perjanjian di terjemahan yang lain, saudaraku, di firman Allah yang hidup, dikatakan firman-Mu adalah lampu yang menerangi jalanku supaya aku jangan jatuh. Saudaraku, pada waktu kita menerima Yesus secara pribadi, kita punya perjalanan yang namanya perjalanan rohani, betul? Ya, amin. Kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Nah, tapi bersyukur Tuhan memberikan GPS, saudara. Tahu GPS ya? Apa itu GPS? Firman. Firmanlah yang menuntun kita berjalan sesuai garis-garis aturan kehendak Tuhan yang sudah ditetapkan atas hidup kita. Betul nggak? Kita nggak punya yang lain. Karena firman katakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanmu. Kalau saudara mengikut Tuhan, berjalan dengan perjalanan rohani, tapi saudara tidak pakai GPS firman, pakai GPS yang lain, saudara nggak akan pernah bisa sampai. Betul? Saudara setuju nggak dengan saya? Saudara contoh pengalaman orang, betul nggak? Oh dia sukses kayak gitu kok, saya ikutlah. Atau dia lihat saudara atau apa, saudara lihat metode segala macam, nggak pernah bisa. Karena hanya firman yang bisa menuntun itu. Karena firman itu pelita bagi kaki, betul? Jadi saudara, kalau saudara hidup perjalanan rohani saudara berhasil, saudara nggak lain kecuali saudara harus hidup di dalam firman. Karena tanpa firman saudara pasti tersesat, tanpa firman saudara pasti jatuh. Saudara setuju dengan saya? Saudara bisa punya rambut putih ya, penuh dengan asam dan garam. Umurku udah tua, katanya udah putih ya, seperti Bang Robin, janggut putih, ini putih. Tidak menjamin saudara berhasil dalam perjalanan rohani saudara. Kalau saudara tidak mengambil GPS firman. Betul nggak saudara? Jadi saudara, kenapa firman menjadi sangat penting dalam hidup kita? Karena kesuksesan, keberhasilan kita mengikut Tuhan
hanya bisa dituntun oleh karena firman. Betul? Karena firman Allah yang hidup dikatakan, firman yang menerangi jalanmu dan membuat engkau tidak terjatuh. Ada banyak anak Tuhan tersesat di tengah jalan. Ada banyak anak Tuhan terjatuh. Karena mungkin pasti saya katakan, dia tidak menggunakan firman dalam hidupnya. Karena firman itu pelita bagi kaki. Ya, makanya saudara, firman harus didudukkan di atas yang paling tinggi, betul? Karena dengan firman kau ditentukan posisimu. Apakah kau berhasil atau tidak? Apakah kau terjatuh atau tersesat? Selama hari demi hari kau memakai firman untuk menuntun hidupmu, saya pastikan kau sampai kepada tujuan. Kau pasti berhasil. Kau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Amin saudara. Maka itu saudaraku, kalau saya mau peras nih Alkitab ya. Alkitab pun ada perjanjian lama, ada perjanjian baru ya saudara. Kalau saya bisa peras ya, saya ini terus saya peras airnya. Saudaraku, saya juluki air itu adalah ketaatan. Betul nggak saudara? Tuhan bilang bukan banyaknya yang kau tahu, betul? Tapi Tuhan berkata berapa banyak yang kau lakukan. Ya, bukan banyaknya seminar yang kau hadiri. Karena nggak ada impact. Hanya 7%. Ya, tapi kita bisa lihat orang yang baru saudara. Kalau dia taat, dia akan mengalami hal-hal supranatural. Ya. Jadi bicara ketaatan bukan bicara senioritas, bukan bicara, tapi bicara sikap hati. Bicara hati yang melakukan firman, bukan hanya mendengar. Saudara, kalau kita hitung-hitung umur kita sudah 24 tahun saudara. Kalau kita mau bagi berapa minggu dan kita sudah dengar firman, kita mungkin sudah dengar firman banyak banget. Betul gak setiap minggu? Betul gak saudara? Tapi yang menentukan posisi saudara adalah ketaatan saudara. Amin. Bagaimana Mbak, daging kan lemah, roh penurut. Saya gak bisa taat, karena taat kan bilang ya pada kehendak Tuhan dan tidak pada kehendak daging. Bukankah kita beberapa khotbah sebelumnya berkata bahwa ketika kita lahir baru sebenarnya kita sudah diberikan hati yang baru. Hati yang taat, betul nggak? Jadi nggak bisa kita ngomong, Tuhan aku nggak bisa taat kepadamu. Tuhan bilang, loh aku kan sudah berikan hati yang taat kepadamu. Kalau kita tidak menjadi taat, karena kehendak bebas kita memilih untuk tidak taat. Betul? Betul nggak saudara? Itu mah apa namanya? Pilihan, betul nggak? Ya, waktu saya mungkin ya ini contoh aja, mungkin saya doa saudaraku, kemudian firman Tuhan katakan, kamu pergi ke Subang misalnya ya kemarin ya, pergi ke Subang, ini aku ingin ini apostolik dan segala macam, saya bisa nggak taat, betul? Saya nggak bisa saya nggak eksekusi, betul? Karena kehendak bebas, jauh. Teman-teman semua udah pada sibuk dengan masing-masing. Gini gitu. Saya punya banyak alasan untuk tidak taat. Betul nggak saudara? Jangan sederhana aja lah. Sekarang ibadah atau sekarang harus saat teduh gitu. Yang ringan-ringan dan lucu. Pilihan saudara yang menentukan, betul nggak? Tapi bukan, jangan salahkan Tuhan. Tuhan sudah berikan hati yang taat. Kalau saudara tidak taat, jangan salahkan Tuhan. Daging lemah, roh penuh, jangan saudara. Tapi karena kehendak bebas saudara memilih untuk tidak taat. Tapi percayalah, kalau engkau memilih terus tidak taat, kau akan tersesat. Kau akan terjatuh, betul? Karena itu udah pola saudara, betul nggak? Itu udah hukum. Ya. Jadi nggak bisa diukur. Itu si anak PA siapa ya? Anak PA-nya Mbak Yus. Anak PA-nya Mbak Yus nggak taat. Bukan urusan saya, betul nggak? Pembimbingnya kayak gitu, anaknya kayak gini ya. Nggak bisa diukur saudara. Itu bicara kehendak bebas masing-masing, betul nggak?
Ya, karena hati yang taat kita sudah punya semua, betul? Amin. Tapi kau akan merasakan saudara bagaimana perjalanan rohanimu tidak berhasil ketika kau tersesat dan terjatuh. Kau akan mengerti, oh ternyata aku mengambil GPS yang lain. Ya tersesatlah. GPS kita aja bisa membuat kita tersesat. Saya pernah, teman saya dinas ke Surabaya, saudaraku, mereka bilang, Ibu Yus mau oleh-oleh apa? Saya bilang bebek di tengah sawah. Ada bebek, kan ada bebek goreng di tengah sawah gitu ya. Ternyata GPS-nya benar membawa di sawah, saudara, nggak ketemu rumah makan, ketemunya bebeknya doang. Dia bilang, Bu Yus kami udah jauh banget. Ternyata nggak ada restoran, adanya cuma bebek di tengah sawah. GPS yang salah, saudara. Akhirnya gimana ya, kita belikan bebek di pinggir jalan aja ya, nggak usah di tengah sawah ya. Ya udah nggak apa-apa, saya bilang. GPS dunia bisa salah, saudara. Tapi kalau firman Tuhan tidak pernah salah. Amin. Nah, saudara, pentingnya. Kita lihat di Yakobus 1 ayat yang ke-25. Kita baca sama-sama ya, Yakobus 1 ayat yang ke-25. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia. Saudaraku, ini firman ayat emas yang harus dicetak, mungkin dihafal. Karena inilah kunci keberhasilan kita, saudara. Karena barang siapa meneliti hukum yang sempurna, apa? Firman. Betul? Hukum yang sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna kecuali firman Tuhan. Amin. Ya. Percayalah kalau kau renungkan, kau teliti. Hukum yang sempurna. Hukum yang memerdekakan orang. Wih, dahsyat saudara. Tidak ada hukum yang lain di bumi ini yang bisa memerdekakan orang kecuali firman. Amin. Saudara, ketika kau renungkan firman, kau teliti firman, firman itu memerdekakan kita. Dari apa? Dari segala ketidakakuratan kita. Ya. Dan dikatakan, ia bertekun di dalamnya. Bicara bertekun, saudara. Saudara tahu nggak bertekun? Saudara, ada orang yang memang awalnya memang dari sononya pintar, tapi ada orang yang bertekun jadi pintar, betul nggak? Ya, ini ada kakaknya Santi itu Wawan, nggak pernah belajar, ya. Bapak saya selalu marah tuh kalau sama dia. Tapi kalau Olimpiade Fisika, Matematika se-Jawa Timur dan sebagainya, menang selalu. Nggak bertekun dia, tapi pintar. Tapi saudaraku, Santi ini orang yang bertekun. Dia belajar gitu ya. Ya. Saya melihat dia bertekun. Oh, kalau udah belajar nggak bisa diganggu dari pagi sampai mana-mana masuk ITB, saudara. Dia pintar. Ya. Saudara, bertekun itu ada harga yang harus dibayar. Betul nggak? Ya kan? Beda dengan yang lain. Karena ada dua hal. Konsisten, terus menerus. Betul? Enggak hari ini belajar, hari besok enggak. Bukan bertekun itu namanya. Apalagi mudi. Kalau hati saya gembira, saya baca firman. Kalau hati sedih, males lah. Lihat YouTube aja, lihat yang lucu-lucu gitu ya. Ngelawak gitu. Enggak begitu. Namanya bertekun itu konsisten. Betul enggak? Terus menerus. Mau keadaan apanya, ya udah kok. Itu aja, terus menerus bertekun. Yang kedua, komitmen. Komitmen itu ada satu ikat janji gitu. Saya harus melakukannya. Ya. Jadi saya dulu, saudaraku, diajar sama orang tua saya jam 5 sore itu harus belajar. Jadi mau ada PR nggak ada PR, saudaraku, itu harus ada di meja belajar masing-masing. Itu komitmen. Dan itu sampai sekarang, saudaraku. Kalau saya jam 5, saya akan, walaupun pagi saya sudah berdoa, kalau saya tidak ada kegiatan jam 5, saya akan di ruang doa. Mau apapun saya akan di situ, belajar.
Itu namanya komitmen. Ada ikat janji. Ngerti nggak? Pokoknya aku harus melakukan. Gak bisa diganti. Jadi namanya bertekun itu bukan sesuatu yang mudah. Betul nggak saudara? Ada harga yang harus dibayar. Tapi ketekunan kita itu menghasilkan ketaatan. Betul nggak? Hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Iya kan? Jadi bukan hanya mendengar dan melupakannya. Saya kadang-kadang cek, firman Tuhan kemarin apa ya? Makanya perlu dicatat. Saudara. Apa ya? Apa ya? Hah? Gak ngerti. Jadi saudaraku katanya kemarin Law of the Teacher seminar kemarin. Itu 6 kali diulang, orang itu nempel di otak. Jadi kalau satu pelajaran, satu kata kunci 6 kali diulang-ulang, baru nempel ke otak. Jadi saya juga gak bisa nuntut saudara kalau dengar sekali, saudara. Terus kemudian seminggu saya tanya, Pak Medi, Pak Teguh khotbah kemarin apa? Hah? Apa ya? Apa ya? Kemarin apa sih? Kecuali saudara kan ingat kalau ada yang lucu-lucu. Betul gak? Makanya orang seneng ya kalau khotbah. Kenapa harus 6 kali? Maka apa yang harus saudara lakukan? Dengerin YouTube-nya. Betul gak? Ulang. Betul gak saudara? Bersyukur kita ada YouTube. Ya, dengerin. Itu namanya kalau ada catatan ulang. Ya, karena kalau enggak saudara kita akan melupakannya. Seperti kita bercermin katanya, lupa. Nah kalau saudara enggak sungguh-sungguh melakukannya, barulah kita melakukannya. Kau bukan orang yang berbahagia. Saudara di terjemahan yang lain ya, saudara di bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa berbahagia itu dikatakan bahwa tetapi kalau engkau sungguh-sungguh melakukannya, taat maksudnya dikatakan diberkati Allah dalam setiap hal yang dilakukannya. Kebayang gak saudara, kalau saya sungguh-sungguh bertekun, sungguh-sungguh melakukan firman, saya taat pada firman, saya diberkati Allah dalam setiap hal yang saya lakukan. Ih dahsyat. Luar biasa itu saudara. Dalam terjemahan lain dikatakan seperti itu. Jadi dipastikan saya berhasil. Betul gak saudara? Karena saya melakukannya. Karena saya taat. Kalau kau gak berhasil, kau rewind lagi. Apakah saya sungguh-sungguh bertekun di dalamnya? Betul gak saudara? Di dalam firman Allah yang hidup dikatakan, kalau engkau sungguh-sungguh melakukannya, ia akan penuh dengan kelimpahan. Di terjemahan yang lain. Jadi artinya saudara, kelimpahan bukan bicara soal materi saja saudara. Tapi kelimpahan bicara hikmat, wibawa. Betul gak saudara? Jadi kalau saya taat, ya udah efeknya, posisi saudara berubah. Saudaraku mudah khotbah tentang ketaatan. Tapi belum tentu audiensnya taat. Betul gak saudara? Karena perlu harga yang harus dibayar. Ada ketekunan, ada konsisten, ada komitmen. Saudara, karena daging ini seringkali menjadi musuh kita yang utama untuk taat. Betul? Makanya Tuhan katakan, ya kalau kehendakku sih aku ingin cawan ini lalu. Yesus juga alami itu saudara. Apalagi kita. Tapi kalau engkau mau kehendak bebas untuk berkata aku mau taat. Selalu ada kasih karunia di sana, betul? Untuk kita boleh melakukannya. Dan kita berbahagia. Dan kita diberkati. Dan kita dikatakan penuh dengan kelimpahan. Apa yang definisi sukses orang dunia? Itu kita nggak pakai cara dunia, tapi Tuhan anugerahkan kepada kita ketika kita taat. Betul? Ya, semakin kita taat, semakin posisi kita berbeda, semakin perjalanan kita berhasil. Amin. Maka itu Daud, saudaraku, kenapa dia memiliki perjalanan yang sungguh berhasil ya? Walaupun dalam
perjalanannya ada ketidaktaatan. Kita lihat Mazmur 119 ayat yang 112. Mazmur 119 ayat yang ke-112. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya. Sampai jadi dia jaga hatinya untuk tidak condong yang lain. Betul, betul nggak saudara? Karena dia mengambil keputusan. Kalau dibilang telah kucondongkan itu dia mengambil keputusan. Betul nggak? Aku mengambil keputusan untuk selalu mencondongkan hatiku untuk taat. Untuk melakukan sampai kapan? Sampai aku mati. Ya, dalam terjemahan yang lain saudaraku dikatakan bahwa Daud bertekad untuk taat lebih dari segala sesuatu. Karena ada pilihan saudaraku. Saudara mau taat kepada majikan, taat betul nggak? Tapi Daud saudaraku dia mengambil keputusan, sudah bertekad. Dia ingin condongan hatinya. Hanya taat kepada Tuhan lebih dari segala sesuatu. Dan percayalah saudaraku, kalau engkau taat, kau tidak pernah diambil sesuatu daripadamu. Tapi engkau dilimpahkan. Walaupun untuk taat, kau harus kehilangan banyak hal. Betul? Ngerti ya? Ngerti kata-kata saya? Kadang-kadang kita taat, kita harus kehilangan banyak hal. Tapi kalau engkau taat, kau tidak pernah kehilangan. Kau akan dilimpahkan. Betul nggak saudara? Istilahnya gini lah, kau nggak pernah rugi lah. Seringkali orang nggak mau taat karena dia tidak mau kehilangan. Betul? Kemarin ada salah satu ya pendeta Agus itu yang di Makassar yang dia mainannya C5, C apa. Waduh dia diskusi dengan saya panjang lebar. Dia bilang, aduh mbak kami mengalami masalah yang ini orang-orang strategis kita di lapangan, anak-anak muda yang kita anggap mereka bisa menjadi orang strategis. Rekan dia jatuh cinta sama orang M lagi. Jadi aja jadi mualaf lagi. Padahal kita udah gadang-gadang dia. Gak gampang loh saudaraku untuk membuat orang taat tuh. Ketika ada banyak pilihan yang harus dia kehilangan banyak hal, dia mungkin gak milih taat, betul gak? Tapi saya mau ajar saudara, kalaupun kau harus kehilangan banyak hal, percayalah ketika kau taat, kau tidak pernah kehilangan. Kelimpahan akan terjadi. Amin, saudara. Ketika kau taat, gak pernah kau dirugikan. Karena Tuhan Yesus ketika dia taat mati di kayu salib, nama, segala nama, betul gak? Dianugerahkan kepada dia. Pemerintahan kuasa dianugerahkan kepada dia. Sekalipun dia harus kehilangan nyawanya. Amin. Kita lihat teladan dari Nuh, saudara ya. Nuh ini adalah orang yang bergaul dengan Allah. Saudara pasti tahu bahwa Nuh ini adalah disuruh bikin perahu, betul nggak? Perahu ya, baterah lah namanya, karena besar banget saudara. Dan Nuh itu adalah orang benar, tidak bercela dan hidup bergaul dengan Allah. Ya, kita mau belajar dari Nuh, saudara. Kejadian 6 ayat 22, kita lihat. Kita baca sama-sama. Kejadian 6 ayat 22. 1, 2, 3. Lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukan. Saudara, Nuh di musim terik yang panas, saudara. Sama Tuhan dia suruh buat baterah. Rasanya tidak masuk di akal. Betul nggak? Kadang-kadang Tuhan ingin kita melakukan hal-hal yang tidak masuk di akal. Tapi Tuhan menyuruh kita melakukan ketaatan. Kalau
mungkin dia bukan orang yang bergaul dengan Allah. Dia akan berpikir, nggak masuk di akal. Mungkin dalam perjalanannya saudaraku, itu banyak orang-orang ahli perbintangan, ahli apa ya, zaman dulu saudara. Ketika Nuh harus, emangnya dia bisa meyakinkan orang untuk membantu dia. Betul nggak saudara? Saudara bisa bayangkan itu nggak bikin perahu-perahuan dari kertas loh. Itu dari kayu saudara. Saudara nggak bisa kerja sendiri, betul nggak? Dia butuh tim. Tapi bagaimana dia bisa meyakinkan tim, betul nggak? Karena ini tidak masuk di akal. Hari panas, tidak mungkin ada hujan, tidak mungkin ada air bah. Ngapain harus bikin bahtera? Betul nggak? Ya, Nuh dari awal dia bikin bahtera sampai selesai berapa tahun itu? Berapa? 75 tahun. Saudara, kebayang nggak Nuh harus betul-betul bergaul, betul nggak? Berkata memberikan kehendak bebasnya, ya Tuhan kepada dia. Dan tidak pada keinginan daging. Kalau dipikir-pikir setiap hari dia pasti diintimidasi bagi banyak orang. Ngapain kamu, betul nggak? Mungkin istrinya, mungkin anaknya walaupun mereka setuju akhirnya. Dan teman-temannya. Untuk bisa taat perlu harga, bayar harga. Betul nggak saudara? Ya kan? Ya. Tapi Nuh dikatakan melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan. Dahsyat itu saudara. Diuji oleh waktu. Dia tetap taat. Dia banyak pergumulan untuk menggeser dia. Intimidasi. Ya. Kadang-kadang kita ikut Tuhan ada banyak. Ngapain kamu ekstrem-ekstrem? Ngapain kamu ikut Tuhan? Kok nggak kaya kok? Kok begitu-begitu aja kok? Kok gagal kok? Kok begini kok? Tapi saudaraku, dia terus bergaul dengan Tuhan. Karena dia tahu sama seperti Yesus tujuan hidupnya. Makananku adalah melakukan kehendak Allah. Tujuan hidupnya bukan karena pujian manusia. Betul? Luar biasa Nuh saudara. Ya, Nuh. Dia taat tepat seperti yang dilakukan. Dia mungkin ada kejenuhan saudara. Mungkin dia ada capek. Oh Tuhan, aku rasanya malas. Tapi tidak diceritakan di situ. Bagaimana Nuh konsisten, komitmen. Aku tahu bahwa tujuan hidupku bukan mengejar apa lagi. Saya mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupku. Fokus dia saudara. Prioritas dia. Betul nggak saudara? Makanya nggak heran saudara, hanya dia yang mengalami kehidupan. Semua mengalami kematian. Kehidupan rohanimu tergantung ketaatanmu. Betul? Kalau engkau tidak taat, kau akan mengalami kematian rohani. Kau bisa merasa semangat. Betul nggak saudara? Ya orang kan bisa aja casingnya saudaraku semangat menyala-nyala saudaraku ya. Tapi bateraimu habis tergantung ketaatanmu. Tapi kalau kau taat seperti Nuh, kau selalu hidup di dalam kehidupan. Nuh saudara, contoh yang paling luar biasa. Bagaimana dia bertekun dengan sungguh-sungguh memprioritaskan kehendak Allah. Lebih dari apapun. Berapapun harganya. Karena Nuh, ketaatan Nuh, dia menyelamatkan manusia. Yang tadinya mau dibinasakan semuanya. Dia mengalami kehidupan, posisi dia berbeda. Ketaatan Nuh menentukan perjalanan dan nasib Nuh. Betul? Luar biasa. Saudara, saya berpikir Tuhan bagaimana cara menceritakan ketaatan. Saudara, kita nggak bisa iri-irian dengan yang lain, betul? Misalnya kenapa sih Pak Teguh diberkati kok saya enggak? Kenapa sih nasibnya perjalanan rohani Pak Teguh kok luar biasa aku enggak? Itu bukan masalah Tuhan pilih kasih saudara. Betul nggak saudara? Tergantung ketaatan saudara, betul? Karena tadi kan, ketika engkau melakukannya dengan sungguh-sungguh dan bertekun hidupmu,
akan berbahagia. Dikatakan diberkati Allah dalam setiap hal yang dilakukannya. Penuh dengan kelimpahan. Jadi bukan Tuhan yang pilih kasih. Tuhan sudah berikan hati yang taat buat kita sama. Yang beda apa? Kehendak bebasmu, kecondongan hatimu. Tidak kau seperti punya tekad seperti Daud. Kalau kita punya tekad seperti Daud, saya percaya kita akan mengalami perjalanan rohani yang berhasil. Dia bertekad untuk telah kucondongan hatiku lebih dari segala sesuatu. Amin. Yang terakhir saudara, ketaatan membuat hidup kita selalu berkemenangan. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. Saya akan bacakannya buat saudara. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk melunturkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Saudara, kuasa hanya timbul ketika engkau taat. Setuju dengan saya? Setuju nggak dengan saya, saudara? Ya, kuasa Tuhan bekerja kuat atas hidupmu tergantung ketaatanmu. Betul nggak, saudara? Dan dengan kuasa itu kita menghancurkan si jahat. Saudara, kalau kita tidak taat, iblis akan bilang, Paulus aku kenal, Yesus aku kenal. Siapa kamu? Betul nggak, saudara? Aku nggak kenal. Dan saudara nggak punya energi, betul nggak? Senjata aku bukan dunia, tapi kuasa. Tapi kalau kau taat, saya percaya kau punya keyakinan. Energi, kenapa? Tidak ada satupun yang mendakwa engkau. Betul nggak? Orang yang tidak taat selalu ada dakwaan dari si jahat celah. Kamu ngomong aja, kamu nggak lakukan. Betul nggak, saudara? Tapi kalau engkau taat, kau tidak pernah punya celah dakwaan. Dan kau confidence menyatakan kuasa. Karena kuasa akan timbul dari ketaatan. Amin, saudara setuju? Semakin orang, taat tuh gak perlu dilihat orang, saudara, betul gak? Itu perkaramu dengan Tuhan, betul gak? Ya, tapi ketika kau menang dalam segala hal, bukti bahwa buah-buah ketaatan menghasilkan kuasa. Makanya orang yang taat selalu berkemenangan. Amin, saudara. Ya, jadi nggak usah takut apapun yang terjadi. Ya, kalau engkau taat, kau akan mengalami kemenangan. Ya, bukan seberapa banyak firman yang kau dengar, masih 7%, saudara. Tapi ketika kau melakukan, itulah yang mendatangkan kuasa. Posisimu berbeda. Amin. Ketika kau pegang kunci, saudara, kunci kerajaan surga dengan confidence apa yang aku ikat. Saudara, saya rindu sekali di akhir zaman ini, di hari-hari terakhir ini. Doa kita gak biasa-biasa. Kemarin juga udah saya sampaikan ya. Doa kita penuh kuasa karena kita taat. Saudara. Sehingga kita boleh otoritas. Mengatakan apa yang aku ikat di bumi. Terikat di surga. Apa yang aku lepaskan di bumi. Terlepas di surga. Amin. Ya, kenapa? Karena banyak orang butuh kuasa kita, betul? Dia katakan meruntuhkan benteng-benteng untuk menolak pengenalan akan Allah. Siapa? Kita. Dari mana? Kenapa Yesus hidupnya di perjalanannya selama di dunia, saudaraku, dia hampir tidak bisa dipisahkan dengan kuasa. Betul nggak? Ketika dia lihat orang sakit disembuhkan, ketika ini. Kenapa? Karena dia hidup dengan ketaatan, saudara. Otomatis, betul nggak, saudara? Ya kan? Kunci keberhasilan Yesus adalah taat. Dan sama seperti kita, saudara. Kalau kita bangun hidup kita dalam ketaatan, otomatis kuasa itu akan menyertai kita.
bisa mengendalikan alam, kita bisa menghadirkan kerajaan Allah. Dan the Son of God, orang-orang yang taat, dinanti-nantikan semua makhluk. Amin. Jadi saya rindu sekali, ada mungkin sekian khotbah tentang ketaatan. Sekarang bukan masalah khotbahnya. Aku mau seperti Daud dan Nuh melakukan firman Tuhan. Kau selidiki aku Tuhan, bereskan aku apa yang tidak taat kepadamu. Amin. Jangan biarkan rubah-rubah kecil menggeserku untuk tidak taat dan kehendak bebasku aku berikan kepada yang lain. Bukan untuk taat pada firman berapapun harganya. Mungkin aku harus kehilangan banyak hal. Tapi ketika aku taat, aku akan mengalami kelimpahan. Tidak ada pernah yang ada satupun yang diambil darimu kalau engkau taat. Walaupun untuk taat, kau harus kehilangan banyak hal. Betul? Amin saudara. Ya. Saudara mungkin tahulah hidup saya nggak perlu ceritakan. Saya kehilangan banyak hal. Ya. Sampai privasi pribadi saya pun saya berikan sama Tuhan karena saya dengar arahan Tuhan. Betul nggak saudara? Saya bisa menikah saudaraku. Saya bukan orang yang nggak laku. Ini terus terang ya. Tapi karena arahan Tuhan. Ya kan? Saya berikan semua. Dalam hidup saya. Tapi sampai hari ini saya nggak pernah merasa kehilangan segala sesuatu. Saya merasakan kelimpahan. Jadi jangan mau ditipu oleh si jahat. Betul? Jangan taat, kamu kehilangan banyak hal. Jangan mau ditipu. Karena ketika kau taat, Tuhan akan kembalikan berkali-kali lipat atas hidupmu. Karena kau akan berkelimpahan, berbahagia. Dan apapun yang kau perbuat, berhasil. Amin. Maka itu saudaraku ambil keputusan. Ya. Saudaraku, ketaatan saudara itu menjadi teladan buat anak-anakmu. Ada banyak orang tua, aduh saya ingin wariskan satu rumah di sana buat si Ali, satu rumah buat si Nadine. Bagus. Bagus saudara, kalau saudara punya silakan aja. Mau saudara villa ini untuk buat si siapa? Si ini bagus, tapi yang paling penting saudara sama seperti Abraham, sama seperti Nuh, sama seperti Daud. Dia mewariskan ketaatan. Anak-anakmu akan lihat orang tuaku selalu memberikan dirinya melakukan kehendak Tuhan. Mereka akan lihat itu saudara. Ya, ada banyak hamba Tuhan saudaraku, anak-anaknya tidak pernah dikhotbahi, maksudnya tidak banyak dikhotbahi, tapi hidup ketaatannya khotbah yang paling jitu buat anak-anaknya. Betul? Dan anak-anaknya boleh melihat respect. Dan mereka bilang, orang yang menginspirasi hidup saya adalah orang tua saya. Amin. Kalau saudara suruh anak saudara saat teduh, saudara gak pernah saat teduh. Saudara khotbah bolak-balik, gak akan pernah saat teduh. Saudara gak pernah khotbah saat teduh. Mungkin saat ini dia gak saat teduh. Tapi saudara jam 5 saudara konsisten dan komitmen satu. Percayalah suatu saat dia akan meniru apa yang kau lakukan. Itulah warisan yang paling berharga. Betul? Amin saudara. Saudara ngomong berdoa anakku, berdoa. Tapi saudara gak pernah punya doa waktu doa. Gak akan pernah berubah dia saudara. Ketaatan saudara itu warisan yang luar biasa. Kenapa? Karena Yesus mewariskan itu pada kita. Betul? Amin saudara. Maka itu saudaraku, taat itu bukan pilihan. Tapi itu keputusan. Betul? Pilihan itu taat enggak, itu ngancing gitu ya. Taat enggak ya, taat enggak ya, taat enggak ya, enggak saudara. Tapi keputusan aku harus taat. Dan selalu bertekun, berapapun harganya. Karena kehidupan ketaatku menentukan banyak orang. Betul? Ketaatan Yesus menentukan semua dunia diselamatkan. Firman Tuhan, ketaatan satu orang membuat seisi dunia diselamatkan. Ketaatan saudara menentukan seisi rumahmu diselamatkan. Kenapa saya bertahan untuk taat? Karena saya tahu keluarga saya membutuhkan Yesus. Betul nggak?
Ada impactnya itu saudara, walaupun dia belum percaya sekarang. Ya percayalah kalau kau terus tekun dan bersungguh-sungguh, Tuhan memperhitungkan ketaatan. Keluarga itu pasti akan diselamatkan. Ketaatan menentukan perubahan anakmu. Betul? Saudara, kau sebagai bapak-bapak bukan tugas utama untuk mencari nafkah. Betul? Jangan sampai kita punya definisi kesuksesan yang berbeda tadi. Tapi tugasmu adalah mewariskan hal-hal ilahi bagi anakmu. Yaitu ketaatan. Amin. Mari bangkit berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kemala sukrim ansikrim. Terus koreksi hidup kami Tuhan. Sama seperti Daud yang bertekad untuk mencondongkan hatinya hanya kepada firman-Mu dan melakukannya. Lebih dari segala sesuatu. Demikianlah biarlah hari demi hari kami mengambil keputusan untuk taat kepadamu Tuhan, berapapun harganya. Karena sejatinya tujuan hidup kami, makananku adalah melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikan pekerjaan. Kami tidak punya tujuan hidup yang lain kecuali taat. Tuhan, hamba-Mu selesai. Hamba tidak pernah bisa mengubahkan jemaat untuk taat. Tapi Roh Kudus yang terus mengingatkan kebenaran, terus membangkitkan untuk memiliki keputusan Tuhan, memberikan kehendak bebasnya untuk terus taat setiap hari. Mari Tuhan Roh Kudus, Kau bicara lebih banyak dari hamba-Mu. Karena ketaatan kami menentukan perjalanan rohani kami. Ketaatan kami menentukan posisi kami. Ketaatan kami menentukan keberhasilan kami Tuhan. Ketaatan kami menentukan kehidupan dan kematian rohani. Ketaatan kami menentukan kemenangan kami. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kami. Kami tidak mau dalam berjalan rohani kami terjatuh dan tersesat. Tapi kami mau memilih untuk firman-Mu Tuhan yang menuntun hidup kami. Sehingga kami tidak pernah tersesat. Sehingga kami tidak pernah terjatuh. Lese nama sekrim, anesokrim, anesekrim. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ambil keputusan saudaraku. Tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau
renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Sekali lagi, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Sekali lagi kita boleh mengingat kemenangan Tuhan dan kekalahan si jahat. Kita boleh merayakan bagaimana Tuhan menghancurkan maut, dan kita yang seharusnya kena kutuk Tuhan ubahkan menjadi berkat. Bahkan status kita diubahkan. Kita boleh melihat, mengingat ketaatan Tuhan mati sampai di kayu salib dan mengubahnya menjadi kehidupan, kebangkitan, kuasa, kemenangan. Firman Tuhan katakan, sebelum kau masuk undangan perjamuan kudus, apabila di antaramu ada hal-hal yang tidak enak hati, ada satu yang konflik atau apapun, selesaikanlah. Kalau dengan orang-orang ada di dalam ruangan ini, datanglah kepadanya, minta maaf, minta ampun. Tuhan yang memberikan pengampunan damai sejahtera, supaya perjamuan kudus tidak menjadi kutuk bagimu, tapi menjadi berkat. Kalaupun tidak ada orangnya di tempat ini, akuilah, ampunilah di dalam hatimu, dan sepulangnya kalau engkau ketemu orangnya, selesaikanlah, supaya perjamuan kudus ini mendatangkan kuasa di antara kita. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Ketika kita makan minum tubuh dan darah Yesus, betul-betul kita mengalami kuasa kebangkitan dan kuasa kemenangan terjadi atas hidup kita. Mari saudaraku angkat roti kita di atas kepala kita, dan firman Tuhan katakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama sambil mengingat kemenangan Tuhan, dan kita boleh menikmati semua yang disediakan oleh Allah. Mengucap syukurlah di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Angkat anggurmu. Di atas kepala kita, dan firman Tuhan katakan, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita sama-sama minum. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, yang mau memberikan nyawa buat kami dan menjadikan kami berharga, dan menyediakan semua yang Kau miliki untuk kami nikmati. Kami bersyukur tidak hidup dalam kutuk lagi,
Kami adalah orang-orang yang diberkati. Kami memiliki status anak yang luar biasa, yang mendapatkan privilege dari Tuhan, keistimewaan dari Tuhan. Kami boleh memanggil Engkau Bapa Tuhan, yang berdaulat bertanggung jawab atas hidup kami. Kau gembala kami yang baik, yang selalu memastikan kami tidak kekurangan. Dan Kau selalu menolong kami tepat waktu. Terima kasih untuk koneksi yang Kau buka. Kami boleh kembali terhubung dengan Engkau, mengalami Engkau, perkenanan Tuhan, kuasa Tuhan. Sehingga kami tidak pernah sendirian. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang Kau suruh untuk menolong kami, memimpin hidup kami. Kami bersyukur kepadamu untuk semua fasilitas yang Kau berikan bagi kami. Kami tahu tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang berdoa supaya sungguh Tuhan lewat perjamuan kudus ini, sungguh memberikan kuasa untuk kami terus hidup di dalam ketaatan. Terus menyerahkan kehendak bebas kami untuk taat dipimpin oleh Roh. Dan kami mencondongkan hati kami melebihi segala sesuatu, memiliki tekad hanya mencondongkan hati kami kepada firman. Dan biarlah kami mengalami kuasa, kemenangan, keberhasilan, kelimpahan dalam hidup kami. Terjadilah Tuhan, terjadilah. Mari angkat tangan saudaraku. Terimalah berkat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Allah yang luar biasa yang sudah mati di kayu salib. Oleh karena ketaatannya, kita boleh mengalami apa yang Tuhan sediakan. Karena di dalam Kristus, Allah sudah memberikan kita bagian yang dijanjikan, ditetapkan oleh Allah untuk kita nikmati dan pengharapan kepada Kristus. Supaya lewat hidup kita, keharuman itu boleh menyebar kemana-mana oleh pengenalan akan Allah. Biarlah Roh Kudus yang mendorong, memberikan keyakinan, kemampuan akan firman. Membuat hidup saudara Bapak Ibu untuk taat, untuk terus melakukan firman Tuhan. Bersungguh-sungguh bertekun di dalam firman. Dan biarlah kita boleh mengalami orang-orang yang menjadi orang yang berbahagia, penuh dengan keberhasilan dan kemenangan. Hidup kita betul-betul disertai Tuhan. Kita boleh mengalami bagaimana dalam segala hal yang kita lakukan menjadi berhasil. Disertailah saudaraku dimanapun saudara berada. Dan biarlah hadirat Tuhan, realitanya selalu menyertai. Kita nikmati dan kita percaya bahwa hati kita terus ditujukan, terus diberikan kepada Tuhan. Dan hidup kita dipakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memerintah hidup saudara, yang menyertai kehidupan saudara selanjutnya. Dan Roh Kudus yang diutus oleh Bapa itu yang menyertai dan menolong Bapak Ibu semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.